Ada masa dalam hidup ketika seseorang tidak ingin meminta apa-apa lagi. Hanya ingin ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dan di kota kecil yang dikelilingi angin laut itu, Kirana menemukan seseorang yang akhirnya bertanya begitu. Tanpa alasan, tanpa kepentingan apapun. Kirana tiba di Semarang bagian kota lama pada sore yang perlahan padam. Ia menarik koper kecil yang roda-rodanya sudah letih. Sama letihnya seperti dirinya. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai perawat, menyaksikan banyak luka orang lain, ia lupa bahwa dirinya pun punya luka yang perlu dijaga. Dan setelah hubungannya berakhir dengan cara yang terlalu berisik, ia memutuskan untuk mencari tempat tenang. Bukan untuk melupakan, hanya untuk bernapas. Di sebuah sudut jalan, terpampang papan kayu sederhana bertuliskan Splinter Cafe. Hurufnya tidak rata, catnya sedikit mengelupas. Tapi justru itu yang membuat Kirana berhenti. Ada sesuatu dari kafe kecil itu, entah aroma kopi, entah cahaya hangat lampunya, yang terasa seperti uluran tangan. Di dalam, ia melihat seorang pria sedang mengelap meja kayu yang permukaannya agak retak. Pria itu, Jory, pemilik kafe sekaligus barista yang sedang merintis mimpinya. Ia bergerak pelan, hati-hati, seolah tidak ingin mengganggu keheningan tempat itu. Kirana duduk di pojok dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalanan kota lama yang sepi, bangunan tua yang dibiarkan berdamai dengan waktu. Jory meletakkan secangkir kopi di mejanya tanpa banyak bicara. Lalu dengan suara lembut yang nyaris tersamar oleh lagu jazz tua yang mengalun, ia bertanya, "Gimana harimu?" Itu saja. Pertanyaan sederhana yang sudah lama tidak ia dengar dari siapapun. Hari-hari berikutnya, Kirana kembali ke Splinter Cafe, bukan untuk melupakan dunia luar, tapi untuk mengizinkan dirinya menjadi bagian kecil dari dunia yang lebih sunyi. Jory tidak pernah bertanya terlalu jauh. Ia hanya memastikan Kirana punya tempat untuk diam, tanpa dipaksa menjelaskan apapun. Di balik ketenangannya, Jory menyimpan cerita yang tidak pernah ia tunjukkan. Setahun lalu, ia hampir menikah. Tapi ia terlalu sibuk mengejar cita-cita membangun kafe, hingga perempuan yang ia cintai merasa diabaikan. Hubungan itu retak pelan-pelan. Seperti meja kayu di pojok kafe yang tidak pernah ia ganti. Setiap kali ia melewati meja itu, ia mengingatkan dirinya bahwa beberapa luka memang tidak perlu ditutupi, cukup diterima. Kirana melihat itu. Ia melihat cara Jory memperlakukan setiap benda seolah semuanya punya cerita. Caranya menyalakan lampu-lampu kuning kecil di sore hari, caranya memastikan kopi tidak terlalu pahit, caranya memberi ruang bagi siapapun yang datang. Dan tanpa sadar, ia perlahan membuka diri. Ia mulai bercerita. Bukan tentang hal besar, hanya potongan kecil hidupnya. Bagaimana ia merasa gagal menjadi dirinya sendiri. Bagaimana ia terbiasa menjaga orang lain sampai lupa menjaga hati sendiri. Jory hanya mendengarkan, dengan tatapan yang tidak menghakimi. Ada kelegaan aneh yang Kirana rasakan setiap kali pulang dari Splinter Cafe. Seperti luka yang masih menganga, tapi tidak lagi berdarah terlalu deras. Musim hujan datang. Kota menjadi lebih sepi, dan air hujan membuat kafe itu terasa seperti ruang perlindungan kecil. Suatu sore, Kirana tiba dengan wajah lelah. Bukan karena sesuatu yang besar, hanya hari yang berat. Ia duduk di tempat biasa, memandangi jendela yang dipenuhi titik-titik air. Jory memperhatikan. Dan tanpa banyak kata, ia menyalakan lilin kecil di meja itu. Bukan untuk romantisme, tapi karena ia tahu, cahaya kecil bisa membantu seseorang tetap bertahan dalam hari yang gelap. Dan sore itu, ketika Jory menaruh secangkir kopi, ia kembali bertanya, "Gimana harimu?" Pertanyaan yang sama, tapi entah kenapa, kali ini membuat Kirana ingin menangis. Ia tidak menangis, tapi dadanya menghangat dengan cara yang menyakitkan sekaligus melegakan. Ada cara tertentu seseorang peduli, bahkan ketika ia tidak mencoba untuk menyelamatkan siapapun. Waktu berlalu. Hubungan mereka tidak berkembang secara tiba-tiba. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada deklarasi cinta. Yang ada hanya dua orang yang sedang belajar kembali mempercayai hidup. Pelan, sederhana, jujur. Jory belajar satu hal dari Kirana, bahwa perhatian kecil bisa lebih berarti daripada janji besar. Ia mulai bertanya pada pelanggan lain, mulai mengenali hari baik dan buruk orang-orang yang datang. Seolah Kirana mengingatkannya bahwa dunia tidak hanya diisi mimpi, tapi juga manusia. Kirana pun belajar satu hal dari Jory,
Bahwa ia masih bisa merasa aman. Bahwa luka lama tidak harus selalu disembuhkan oleh cinta baru. Tapi bisa sembuh ketika seseorang menunjukkan bahwa ia berhak didengar, bahkan dalam keheningan. Dan suatu hari, ketika matahari sore menembus kaca kafe dan membuat debu-debu kecil menari, Kirana menyadari sesuatu. Dia sudah tidak lagi mencari pelarian. Dia sedang membangun kembali dirinya. Dan tanpa ia sadari, Jory adalah bagian dari proses itu. Bukan penyelamat, bukan penambal luka. Hanya seseorang yang hadir dengan cara yang paling manusiawi. Sederhana. Jory masih menyalakan lampu kuningnya setiap sore. Dan mereka masih dua orang dengan retakan kecil yang belum hilang. Tapi retakan itu kini tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Kadang, penyembuhan tidak datang dalam bentuk pelukan hangat atau janji masa depan. Penyembuhan datang dalam bentuk kehadiran kecil yang konsisten. Dalam secangkir kopi hangat. Dalam lilin kecil di hari hujan. Dalam pertanyaan sederhana yang tidak pernah memaksa. Gimana harimu? Dan di tempat kecil itu, dua hati yang pernah retak akhirnya belajar berdiri lagi. Pelan, tanpa tergesa.